Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke dulur, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi ya untuk masalah pengelasan, yaitu dengan pengelasan 2F. Apakah 2F itu? Dulur, ikuti terus ya. Tapi jangan lupa dulur, kopi dulu ya, biar pikiran kita itu plong dan mantap sekali dulur. Dulur, pernah dengar istilah 1F, 2F, dan seterusnya? Bagi sebagian welder, hal ini tentu sudah tidak asing ya lur ya. Tapi saya juga yakin banyak juga tukang las yang tidak tahu tentang hal ini ya. Apalagi yang belajarnya itu secara belajar mandiri ya, belajar otodidak, belajar langsung praktek ya, tidak melalui pelatihan-pelatihan las. Karena hanya di pelatihan-pelatihan las lah istilah-istilah atau teori-teori pengelasan seperti di atas itu diajarkan lur ya. Tentu akan lebih bagus lur ya, praktek itu dibarengi dengan teori yang bagus ya lur ya. Tapi di dalam dunia pengelasan lur, saya sebagai seorang tukang las ya, saya berani mengatakan bahwa teori itu adalah tidak lebih penting dari praktek atau kemampuan kita ngelas lur ya. Karena menurut pengalaman ya lur, berapa banyak orang yang tahu teori tapi di prakteknya itu kurang ini ya, kurang bagus lur ya. Kalau dalam istilah Jawanya itu gedabrus lur, ngomong tok ya. Jadi banyak berteori tapi di prakteknya itu ya nol lebih dikit lah ya. Jadi banyak omong, kerjanya nggak bagus ya lur. Itu menurut pengalaman lur ya. Jadi 1F atau 2F dan seterusnya adalah istilah dalam pengelasan ya, yang angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya adalah mengacu pada posisi pengelasan. Sedangkan huruf F-nya itu mengacu pada metode atau bentuk penyambungan pengelasan pada besinya itu lur ya. Simbol huruf F berasal dari kata fillet ya, atau yang artinya adalah suatu bentuk sudut yang berada pada pertemuan dua garis. Mohon dikoreksi lur ya kalau saya salah ya. Kalau disederhanakan, huruf F itu adalah simbol dari sambungan las sudut lur ya, baik itu sudutnya T-joint, L ataupun lap joint ya, atau kalau sering kita pakai itu istilahnya overlap joint ya. Jadi sambungan yang tepi platnya itu tumpang tindih lur ya, itu lap joint. Tapi yang saya mau bagikan lur sebenarnya adalah bagaimana kita membuat lasan yang tebal dengan memakai kawat las yang kecil pada posisi pengelasan 2F ya lur. Tapi nggak apa-apa lur, kita uraikan saja ya secara singkat istilah-istilah di atas tadi ya. Jadi 1F adalah posisi pengelasan itu platnya dimiringkan 45 derajat lur ya. Jadi sehingga yang dilas itu, sudut yang dilas membentuk huruf V ya. Jadi ngelasnya itu benar-benar posisi datar ya lur ya. Sedangkan untuk yang 2F adalah posisi datar dengan pengelasan horizontal ya lur. Yang untuk 3F-nya adalah posisi las sudut dengan pengelasan vertikal. Dan untuk posisi 4F sendiri adalah pengelasan sudut dengan posisi overhead ya, atau di atas kepala. Nah, ini dia lur untuk posisi 1F-nya ya. Jadi sudutnya itu membentuk huruf V ya. Dan pengelasannya benar-benar pengelasan datar. Dan ini adalah posisi 2F ya lur ya. Jadi pengelasan datar dengan posisi horizontal ya. Terus yang ini adalah posisi yang 3F
pengelasan sudut dengan vertikal ya, atau las naik ya. Sedangkan yang ini adalah posisinya 4F atau posisi overhead ya, atau posisi di atas kepala. Nah, kita naikkan dulu lur biar jelas ya gambarnya. Nah, seperti ini ya posisinya lur ya. Adalah dia pengelasan di atas kepala yang untuk 4F-nya. Oke dulur, demikian ya untuk penjelasan singkatnya ya untuk masalah teori-teori tadi ya lur. Mudah-mudahan bisa bisa dipahami ya lur ya. Di sini kita menggunakan las 2 lapis dengan 3 baris ya. Untuk lapisan pertama kita menggunakan 1 baris, dan untuk pengelasannya sendiri adalah arahkan ujung kawat lasnya itu berada di tengah dari sudut besi yang dilas lur ya, atau naik sedikit ya. Itu adalah untuk menjaga agar hasil lasan itu imbang ya antara atas bawahnya ya. Dan seperti ini lur ya untuk penampakannya ya. Jadi hasil lasnya itu imbang antara atas dan bawahnya ya. Lalu kita bersihkan sedikit ya dengan dipoles gerinda sedikit untuk pengelasan yang berikutnya. Dan untuk lapisan yang keduanya kita memakai 2 baris atau 2 lajur ya lur. Untuk pengelasannya pertama, jadi arahkan ujung kawat las itu di sudut bawah dari hasil lasan yang baris pertama tadi ya. Dan untuk yang keduanya nanti arahkan ujung kawat lasnya itu di sudut atas dari hasil lasan yang di baris pertama tadi. Jadi seperti ini lur ya untuk pengelasan yang lapis keduanya. Jadi untuk ujung kawat lasnya itu berada di sudut bawah dari hasil lasan yang pertama tadi ya. Dan usahakan cairannya itu berada di tengah-tengah hasil lasannya atau naik sedikit ya. Ini maaf lur ya, ngelasnya ini fokusnya terbagi sama kamera. Jadi hasilnya kurang begitu kurang begitu bagus. Tapi nggak apa-apa lur, nanti kita tutup dengan dengan las yang lapisan yang terakhir ya, atau baris yang ketiga nanti sudah akan tertutup kelihatan rapi juga tuh. Dan untuk lasan yang berikutnya atau lasan yang lapis yang kedua baris ketiganya itu tinggal kita arahkan kawat lasnya di sudutnya dari hasil yang lasan terakhir tadi ya. Dan ini untuk pengelasan yang terakhirnya ya lur. Tapi mohon maaf, kameranya lupa nutup pakai kaca las tadi ya. Jadi nggak kelihatan untuk proses pengelasannya. Dan ini dia telur untuk hasil pengelasannya ya, kita bersihkan dulu. Kita lihat penampakannya ya. Kita bersihkan agar benar-benar kelihatan ada cacat lasnya apa tidak. Wih adalah jeblok. Nah ini dia loh ya untuk penampakan hasil lasannya ya. Jadi walaupun memakai kawat las kecil, tapi bisa menghasilkan hasil lasan yang tebal ya, yaitu dengan cara memakai lebih dari 1 lapis lasan ya. Oke dulur, sementara ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat
videonya ya. Oke dulurku semua, untuk kali ini aja ya yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian yang lagi belajar las. Kalau ada manfaatnya bisa kalian bagikan kepada keluarga kalian, teman kalian, rekan-rekan kalian, atau siapapun ya yang lagi belajar ngelas. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dihabisin dulu kopinya. Oke dulur, sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.